Yanuar, Magister Sains. Beliau adalah guru besar Fakultas Farmasi UI dan juga Dekan Fakultas Farmasi UI saat ini. Ya, beliau akan menyampaikan materi terkait kaidah penggunaan artificial intelligence atau AI dalam penulisan manuskrip atau karya ilmiah. Ya, Eh, langsung saja eh, kita berikan kesempatan kepada Prof. Ari untuk menyampaikan materi. Silakan, Prof. Mungkin layar aja nanti ya, layar dari screen saya aja diaktifkan. Baik, terima kasih Pak Indra atas pembukaannya. Selamat sore para mahasiswa program Pasca Sarjana S1, S2 dan S3 ya. Hari ini kita akan membahas tentang AI dalam penulisan ilmiah ya. Kita tahu bahwa AI itu sudah menjadi topik pembicaraan 2 tahun terakhir ini ya, sangat booming, utamanya sejak ada Chat GPT ya, dan nampaknya kita semua hampir dari kita banyak yang menggunakan sebagai pengguna ya dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, dalam kebutuhan pendidikan, juga penelitian ya. Tapi mungkin kita sini akan saya diberi tugas untuk membahas pemanfaatan AI dalam uh, penulisan ilmiah atau penulisan artikel ya. Waktu saya 1 jam atau semuanya? Oke, ya mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan kita bisa kupas ya aspek-aspek apa saja yang perlu kita eh, perhatikan ketika kita menggunakan AI dalam penulisan ilmiah. Ini saya sambil duduk aja nggak usah jalan-jalan ya. Oke, eh, saya akan share screen ya. Ya, mungkin mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah bisa dilihat semua. Ya, yang di ruangan sini juga bisa lihat ya. Etika, saya lebih lebih menyukai membahas etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam penulisan ilmiah. Nanti aspek teknisnya akan kita kupas belakangan gitu ya. Tapi etikanya dulu yang akan kita bahas ya. Karena dalam penulisan ilmiah sebetulnya yang menjadi penting adalah karya itu adalah benar-benar karya kita gitu ya, bukan karya pihak lain, apalagi karya dari eh, hasil apa kecerdasan buatan dari mesin gitu ya, sehingga ini menjadi masalah integritas kita terhadap hasil karya kita. Baik, tanggal 12 Juni ya, jadi mudah-mudahan ini kita bisa pakai sebagai panduan untuk penulisan karya-karya kita ke depan. Dan sebagai latar belakang ya, seperti saya katakan tadi, AI ini sudah sangat umum digunakan dalam berbagai macam kegiatan akademik ya. Nah, sejak ditemukannya ChatGPT, kemudian Gemini juga sudah mulai masuk ya. Apalagi sekarang sudah ditawarkan juga bagi yang menggunakan eh, Google ya. Eh, Gemini sudah dirilis sudah lama, tapi sini sudah mulai banyak eh, penggunaannya dan sudah improve ya. Juga DeepSeek ya, macam-macam termasuk juga Copilot itu yang sudah banyak dipakai. Tapi untuk penulisan juga di Indonesia AI buatan Indonesia menggabungkan kecanggihan berbagai macam AI yang khususnya dalam hal ini large language model ya seperti ChatGPT ini sudah dijadikan satu ya untuk penulisan ilmiah dan ini memang sangat membantu. Tapi uh, ini tipis nih batasnya karena
antara etis dan penyelesaian pekerjaan juga jadi lebih kita harus aware. Jadi perlu pemahaman yang jelas agar pemanfaatannya tetap etis dan bertanggung jawab ya. Kemudian tantangannya adalah batas antara bantuan teknis, artinya bantuan teknis dari AI dan pelanggaran etika akademik itu ya tipis sekali gitu. Apakah ini bisa kita gunakan? Yang jelas hasilnya ada gitu ya. Hasilnya sangat membantu kita, tapi apakah yang saya lakukan ini sudah benar, sudah baik gitu ya, walaupun dia memberikan hasil yang sungguh sangat baik, tapi apakah ini benar-benar karya kita bisa kita klaim? Nah, ini jadi yang harus kita bahas di sini. Kalau masalah bisa atau tidak bisa itu masalah teknis gitu ya. Ya, pada umumnya sih bisa-bisa aja dengan AI. Cuma nanti ada masalah apakah hasilnya bias, hasilnya tidak sesuai itu kan lain hal gitu ya. Nah, apa-apa sih peran AI yang diperbolehkan gitu ya. Nah, ini kita langsung aja nih. Misalnya kita menyusun kerangka tulisan dan ide awal, atau kita mau membuat suatu model brainstorming, mencari informasi, ya itu masih bisa bisa kita eh, perbolehkan gitu ya. Banyak yang apa, menggunakan AI untuk penyusunan kerangka tulisan. Kira-kira kalau saya menulis topik ini, outline-nya apa sih yang bagus gitu. Kita masih bisa. Oh, outline-nya harus bahas tentang ini, bahas tentang ini, tentang ini, tentang ini, dan seterusnya. Tentu tanggung jawab kita yang harus mengisinya gitu kan, outline itu. Jangan nanti isinya juga kita minta bantuan AI lagi. Misalnya 99,9% ini produk AI. Apalagi yang tipis, masalahnya adalah ketika kita membuat review artikel. Itu bisa 100% dikerjakan AI. Kita tinggal tunjuk-tunjuk saja, jadi tuh kita buat. Nah, artinya sebetulnya review artikel itu jadi nggak laku sekarang. Karena AI sudah bisa memberikan ini, jadi mungkin review artikel boleh jadi nanti bisa ditolak sama jurnal tuh ke depannya. Udah nggak laku lagi. Karena AI sudah bisa memberikan. Nanti kita akan berikan contoh ya, artinya supaya kita bisa mendapatkan review artikel yang bagus saat ini. Jadi review artikel itu kan kadang-kadang 1 tahun terakhir itu terbit ya, dan ada proses. Jadi penelitian-penelitian di 5 tahun terakhir itu di review. Tapi kedepannya saya rasa sih review artikel bakal tidak laku nanti karena AI sudah bisa menggantikan itu. Kecuali review artikel yang sifatnya analitik gitu ya. Mungkin ada sudah pernah ini meta analisis gitu. Nah itu kan harus di tetap AI tetap akan bisa lakukan itu sih sebetulnya. Karena pengumpulan data segala macam bisa terstruktur. Nah kemudian perbaikan tata bahasa dan parafrase. Nah bahkan penerjemahan gitu. Kita buat dalam bahasa Indonesia, AI akan membuat dalam bahasa Inggris itu sebagai apa namanya, eh translator ya. Dulu kan kita suka pakai translator. Zaman dulu orang menggunakan Scribendi gitu ya kalau nggak salah, Scribendi, terus menggunakan apa ya satu lagi orang translator apa, beberapa translator dari luar ya yang kita berbayar. Sekarang itu juga ada hal laku lagi tuh. Seperti Grammarly sendiri waktu itu kita masih pakai untuk memperbaiki grammar. Sekarang mereka malah improve, dimasukkan AI ke dalam Grammarly ya. Nanti kita akan bahas dalam contoh. Kemudian penyusunan daftar pustaka sesuai dengan gaya penulisan. Daftar pustaka itu kalau kita pakai Mendeley kan sudah disusun dengan otomatis ya. Sekarang AI sudah bisa mengambil alih itu. Jadi kalau kita punya, katakan dulu kita misalnya membuat artikel, dari setiap artikel itu kita bisa buat apa namanya ringkasan-ringkasannya, kemudian kita tulis ringkasannya, dan itu bisa kita uh, generate tulisannya menggunakan Mendeley itu dengan cepat. Daftar pustaka itu bisa dibuat sesuai dengan gaya penulisan, apakah pakai format APA gitu ya, atau uh,
format-format yang lain ya, misalnya Chicago ya atau Vancouver ya. Kemudian meringkas literatur untuk pemahaman awal. Nah, misalnya kita punya artikel, kadang kita eh, terlalu banyak artikel ya. Kita ambil jurnal, ya apa poin penting dari jurnal itu yang kita bisa jadikan patokan. Ya mungkin kita bisa saja itu menyuruh ChatGPT membaca jurnal itu untuk kita dan kita mendapatkan insight ini tentang apa sih artikel ini. Sebenarnya kita itu sih dengan mudah ya dari abstrak. Biasa dari abstrak pada paragraf terakhir itu kita dapat insight-nya. Tapi kalau terlalu banyak ya atau apa namanya eh ini kita bisa bisa minta bantuan, tapi jangan semuanya minta gitu ya karena nanti kita jadi kehilangan apa pemahaman kita terhadap secara keseluruhan ya. Dan tentu tugas kita nanti untuk merangkai apa namanya literatur-literatur itu sesuai dengan outline yang kita inginkan. Kemudian membantu melakukan penjelasan statistik dan metode. Nah, ini kalau ada tabel-tabel atau apa itu bisa bisa coba kita berdiskusi gitu ya dan hasil diskusinya bisa kita pakai untuk itu bahan tulisan kita atau metode-metode ya. Jadi ini kira-kira apa-apa yang bisa diperbolehkan ya. Kemudian contohnya misalnya ya saya dalam penggunaannya ada beberapa jurnal yang meminta deklarasi ke kita. Anda menggunakan AI atau tidak gitu kan? Untuk apa gitu. Nah, sekarang sudah mulai beberapa jurnal eh, meminta konsen kita menggunakan AI untuk apa? Menyusun struktur artikel, memeriksa grammar dan dalam bagian diskusi kita harus declare kalau kita pakai. Tapi tetap kita sebut kita melakukan verifikasi dan revisi manual oleh penulis. Jadi nggak mentah-mentah ya, karena memang masih ada bias juga sih sebetulnya dalam hal ini. Ya, nah penggunaan yang ini salah penggunaan yang melanggar etis ya, penggunaan yang melanggar etis. Tidak salah. Misalnya menyerahkan tulisan dari AI tanpa kontribusi penulis ini saya salah ketik nih. Penggunaan yang melanggar. Oh, yang tidak etis betul ya, yang tidak etis sama. Udah benar ya. Oke, udah hilang ya ininya. Saya ulang share-nya ya. Nah, penggunaan AI yang melanggar etika atau penggunaan yang tidak etis. Menyerahkan tulisan dari AI tanpa kontribusi penulis. Mentah-mentah semuanya keluar hasilnya submit. Jangan ya, karena kita harus periksa. Bisa saja salah itu ya. Salah kita baca, kok jadi begini gitu. Kemudian membuat atau memasukkan data AI. Tanpa AI pun memasukkan data bisa dilakukan. Tapi dengan AI memasukkan data jadi lebih gampang dan bisa kelihatan konsisten gitu. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi jangan membuat data fabrikasi walaupun dengan AI kita bisa buat loh, buatkan data simulasi tentang ini untuk ya dan dibuat dengan terdistribusi normal. Jadi itu data-data bagus itu. Saya kalau buat ngetes program, saya suka minta dibuatkan data supaya nah, kita bisa membuat itu buat tester gitu ya. Kita bisa buat punya program atau uji statistik ya. Kita ingin membuat uji statistik, ujinya udah benar nggak? Lalu kita bisa buat data dummy gitu ya. Lalu kita cek. Karena kan kalau kita mau turun ke lapangan, kita belum punya data, kita nggak bisa cek udah bagus atau belum nih programnya. Kita buat dengan data dummy. Oh, udah keluar outputnya bagus gini. Ya udah nanti kita baru pakai data turun ke lapangan. Jadi lebih cepat nanti membuat tools untuk apakah itu
form isian, statistik segala macam itu Anda bisa bisa pakai untuk menggunakan data. Tapi jangan data yang buat dummy itu dipakai data beneran gitu. Seakan-akan itu data riset gitu ya. Tetap Anda harus riset. Ini hanya untuk menguji eh, kira-kira respon dari metode kita bagus apa enggak gitu. Nah, itu cuma buat dummy ya, ya data rekayasa. Kemudian menyertakan referensi fiktif atau tidak diverifikasi. Nah, kadang-kadang kalau kita cari, buatkan saya artikel gini-gini tentang ini dan beserta daftar pustakanya. Buat tuh jadi tuh ya, pas diperiksa referensinya nggak ketemu, nggak ada. Kadang-kadang suka seperti apa ya, apa AI itu seperti berilusi gitu. Jadi eh, tetap referensi itu harus diverifikasi. Kalau dia nyatakan ada pernyataan begini, referensi ini, pernyataan juga harus diuji. Bener nggak nih pernyataan dari AI? Ini pernyataan-pernyataan yang sudah diparafrase oleh AI dan ini suatu kesimpulan tentang suatu fenomena ini atau bukan? Jangan-jangan ini generated gitu. Jadi bukan bukan fakta gitu ya. Jadi yang penting kita mencari referensi itu sebenarnya kita mencari fakta. Ini fakta atau generated gitu datanya. Misalnya merokok itu dapat menyebabkan sesuatu hal. Dia sebut begitu. Menurut dia citasi itu dan ada. Itu mesti dicek tuh, bener nggak nih parameternya itu meningkatkan kadar ini dalam ini. Ya, bener nggak ada di artikel itu dan bener nggak pernyataannya. Apakah pernyataan itu pernyataan yang di generated oleh AI berdasarkan dia belajar itu kan berarti bukan fakta ya. Tapi itu sudah data sintesis ya. Jadi AI itu bisa melakukan sintesis. Jangan sampai kita mencari data, tapi yang diberikan AI itu data sintesis. Jadi kita harus mencari data. Jadi kalau AI diminta mencari data, ya cari data, jangan bikin data gitu. Nah itu harus dipastikan dengan prompt, ya. Prompt engineering itu jadi penting. Jadi eh, Anda harus spesifik memintanya gitu ya. Nah kemudian yang tidak etis juga adalah plagiarisme parafrase AI tanpa kutipan. Jadi Anda nulis ini, ya nulis kalimat-kalimat tertentu di generate oleh AI, tapi tidak ada kutipan sama sekali. Seolah-olah itu adalah pemikiran Anda gitu ya. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Jadi seolah ini, kalau tanpa kutipan kan berarti itu pendapat penulis ya. Berarti kalau tidak ada kutipan, itu benar-benar pendapat Anda. Nah itu Anda harus bertanggung jawab atas pendapat yang dituliskan dalam suatu artikel ilmiah. Dan harus dipertanggungjawabkan dengan data. Atau kadang-kadang pendapatnya adalah hasil satu diskusi yang dihasilkan dari data ya. Ketika ada data kita diskusi dapat hasil dan kesimpulan. Nah itu harus ada data dukung ya. Data dukungnya data kita sendiri bukan generated yang kita tidak bisa. Jadi kalau di artikel ilmiah sih jelas ya. Kalau kita ngomong itu atau kita menulis harus ada referensi. Ini kalimatnya dari hasil orang lain atau dari kita. Kalau dari kita itu benar-benar dari pemikiran kita atau sintesis dari AI. Itu udah kelihatan sih garisnya. Tapi kadang-kadang mungkin bisa aja kita kepepet jadi nggak jujur gitu. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Ini kan etis, masalah etis ya. Lanjut ya. Nah batas etika dalam penggunaan AI. Jadi AI itu adalah alat bantu teknis, bukan pengganti intelektual penulis. Jadi bisa jadi asisten ya. Kalau kita dengan asisten kan mungkin tanggung jawabnya bukan di asisten itu di kita kan ya. Kita nyuruh orang itu tolong tuliskan ini cari ini. Semuanya dari kita yang periksa. Bahwa itu adalah tanggung jawab kita dan jangan di mentah-mentah diambil gitu ya. Karena desainnya tuh selalu dari kita ya, konsep dari kita. Kemudian seluruh isi ilmiah merupakan tanggung jawab penulis. Ya, jelas ya. Jadi kita akan bertanggung jawab terhadap seluruh tulisan itu dan itu adalah tanggung jawab kita. Gunakan AI
dengan transparan, verifikasi, dan refleksi etis. Nah ini kita verifikasi lagi, transparan kita buat apa saja AI. Membuat gambar, oke kita buat gambar, misalnya ada skema-skema, eh, Anda bikin kerangka konsep gitu ya. Biasanya kerangka konsep bikinnya pakai PowerPoint gitu kan, ketik-ketik, ketik bikin tabel-tabel gitu, bagan-bagan. Ya Anda bisa saja pakai AI bilang saja, saya ingin membuat kerangka konsep dengan ini sebagai variabel ini sebagai ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Gambaran itu ada di kepala Anda, kerangka konsep itu. Jadi AI itu membantu kita memvisualisasikan apa yang di otak kita gitu. Ini menjadi dua, ini enggak. Dan seterusnya sampai jelas itu bisa digambar orang gitu. Nah itu AI bisa menggambarkan itu, jadi kita nggak usah pakai PPT lagi. Itu nanti saya contohkan gambar itu bisa 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 buat seperti itu. Tapi jangan memfabrikasi gambar, memfabrikasi kurva gitu. Buatkan kurva ini dengan data gini-gini. Wah. Tapi kalau Anda ingin membuat kurva dengan data milik Anda ya nggak apa-apa untuk visualisasi. Misalnya Anda punya, wah saya nggak usah mau pakai program uh, buat gambar itu apa namanya, Prisma ya. Uh, Buat gambar dosis antara ini dengan dosis gitu ya. GraphPad gitu ya. Bisa pakai GraphPad ya. GraphPad hubungan antara dosis dengan aksi ini ya. Nah, itu atau Anda nggak mau pakai gambar pakai Excel, tapi Anda punya data. Coba visualisasikan data ini dalam bentuk kurva. Itu boleh, masih boleh itu. Karena datanya dari kita. Dia hanya sebagai visualisasi. Jadi visualisasi ini dibantu dengan AI untuk menghasilkan data. Itu datanya ya eksperimen Anda gitu. Masih 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 boleh gitu ya. Nah, ini juga template pernyataan etis contoh ya. Dalam karya ini AI digunakan untuk keperluan teknis seperti pengecekan tata bahasa, tidak ada bagian isinya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI. Itu kita declare di waktu kita submit ke jurnal gitu ya. Kemudian tambahkan di lampiran misalnya skripsi atau artikel atau laporan jika diperlukan. Nah ini nanti kita akan bahas ya. Ini di Wiley ada using AI tools in your writing, nanti kita akan bahas. Jadi tools apa aja yang di AI yang bisa kita pakai untuk menulis ya. Di Scopus juga ada selain di Wiley, Scopus juga mengeluarkan versi AI-nya untuk pencarian artikel ya. Nah, tip praktisnya apa? Kita langsung praktis-praktis saja, waktunya terbatas ya. Selalu baca ulang dan revisi hasil dari AI. Baca ulang ya, dan revisi. Ini tugas kita sebagai penulis, memastikan bahwa ini karya kita. Kemudian referensi harus kita verifikasi sebelum digunakan. Ya, jangan sampai nanti ada kutipan di bawahnya daftar pustaka, nggak dicek lagi. Benar nggak tuh ada di internet? Jangan-jangan pas dicek, nggak ada tuh, berhayal aja. Dia mensintesis data berarti. Ya, jangan ya, nanti dicek. Gunakan AI untuk membantu berpikir, bukan untuk mengarang. Nah, jadi pikiran dari kita, bukan menyerahkan ke dia untuk mengarang. Jika ragu, ya konsultasi dengan dosen pembimbing atau editor jurnal gitu ya. Itu terakhir kita bisa diskusi dengan pembimbing. Jadi ini yang bisa kita lakukan sehingga kita terhindar dari masalah etis ya, plagiarisme dan lain-lain. Tapi kita memberikan eh, next step ya, manuskrip kita jadi bagus gitu ya, dan itu benar-benar pemikiran kita. Nah, itu yang kita harapkan. Memperbaiki tata bahasa segala macam. Dulu pakai harus bayar ya. Dulu orang bayar penerjemah, bayar translator online dulu tahun 2015, 2016. Sekarang udah ada AI ya, itu bisa jadi translator itu. Nah, hal yang penting yang bisa kita kuasai untuk melakukan menggunakan AI adalah prompt ya. Prompt itu ya istilahnya kalimat perintah gitu ya. Karena AI ini kita batasi adalah AI yang menggunakan large language model ya, yang diperintahkan dengan prompt ini yang komprehensif ya, prompt harus komprehensif. Dan untuk menghasilkan
untuk menghasilkan respon atau hasil yang baik. Kemudian prom-prom yang mungkin terlalu singkat, nanti bisa jawabannya terlalu umum nanti ya. Semakin spesifik kita minta promnya, maka akan menjadi lebih baik ininya, hasilnya atau responnya. Kemudian proteksi data, ya proteksi data penting. Misalnya kita punya data bagus, itu jangan serta-merta kita berikan ke AI. Ini data ini sensitif, nanti jadi data pembelajaran AI. Jadi intinya setiap data yang kita kirim ke AI itu dijadikan bahan belajar buat AI. Kita melepaskan data kita. Terus misalnya kita sedang melakukan penelitian tentang wajah orang gitu. Jangan sampai wajah orang itu masuk ke dalam AI gitu kan. Atau nama orang yang benar-benar nama gitu. Jadi jangan memasukkan data pribadi tentang person gitu ya. Jadi harus jangan apa ya, secara individual jangan masuk ke dalam AI gitu ya. Itu harus penting ya. Kemudian dicatat pada logbook. Kita penting mencatat logbook kita. Bagian mana dari riset, penyusunan manuskrip atau membuat coding program yang menggunakan AI. Ini kan AI. Nanti kita punya trackingnya. Kalau perlu output dari AI itu kita copy, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam coding catatan kita karena itu mungkin bisa hilang meskipun tetap ada ya. Ya saya sering membuat coding, dulu bikin coding itu lama, sekarang bikin coding itu nggak sampai 1 menit jadi ya. Mungkin kalau saya harus coding bisa berjam-jam, berhari-hari baru dapat ya. Tapi konsepnya kan dari kita gitu ya. Ini hal-hal yang penting ya. Nah, sebagai kesimpulan, sebelum kita masuk ke demo ya, saya akan ada demo ya. Jadi AI itu harusnya bisa meningkatkan kualitas penulisan jika digunakan secara etis. Itu intinya etikanya ya. Kemudian integritas akademik itu tetap terjaga, tetap menjadi tanggung jawab utama penulis. Artinya memang kita bertanggung jawab atas tulisan itu. Kemudian termasuk integritas akademik, eh, apa namanya, penulis-penulis yang ada di situ kan nanti ada author, co-author itu bertanggung jawab semua terhadap isi isi tulisan. Gunakan AI itu sebagai asisten peneliti gitu ya. Kalau perlu dimasukkan sebagai author, ada beberapa yang masukkan author itu sebagai asisten gitu ya. Masukkan sebagai co-author ChatGPT gitu, ada yang masukkan tuh. Itu waktu awal-awal ChatGPT itu masuk, tapi akhirnya sekarang nggak tahu. Saya belum lihat lagi masih ada nggak yang masukkan ChatGPT. Tapi declaration itu perlu nanti ya. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti, tapi asisten kita. Nah, mungkin tanya jawab ya, pertanyaan dan diskusi untuk pembukaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Selanjutnya kita akan coba eh, lihat tools ya sambil ini. Kalau ada pertanyaan silakan 1 2 orang dulu sebelum kita masuk ke toolsnya. Oke, baik. Kita beri pada Prof. Ari. Baik, Bu, sebelum di demo, kita membuka sesi tanya jawab. Ah, ini sudah ada satu pertanyaan dari, Silakan. bentar, dari Ibu Lestiani. Oh, ternyata link kita berikan link absensinya. Ya, apakah ada pertanyaan Oh, dari Bapak Ibu? Boleh di chat di kolom chat atau langsung open lanjut mic? aja dulu ya kalau enggak. Enggak ya. Belum ada, Belum. Prof. Oke, kita lanjut dulu ya sambil ini. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, Silakan, Prof. ya. Intinya tadi etika ya. Jadi konsep satu satu itu yang penting etika. Kita tahulah secara jujur kalau kita melanggar etika kita deg-degan gitu ya. Ada rasa bersalah kan gitu ya. Kalau udah nggak ada punya rasa bersalah melakukan kesalahan, kayaknya udah kita nggak punya etika gitu kan ya. Oke, toolsnya banyak sekali ya. Mulai dari waktu Chat GPT mulai yang dilakukan oleh OpenAI ini general apa large language model gitu ya. Ini suatu sistem AI yang sudah diberi pembelajaran dari berbagai macam sumber yang ada seluruh dunia gitu ya. Kemudian termasuk
Gemini ya dari Google, DeepSeek ya dari Cina ya lain-lain, termasuk Microsoft juga membuat Copilot. UI sudah melanggan Copilot ya, makanya kita bisa bisa pakai itu ya. Kemudian Scopus, UI melanggan Scopus, itu bisa juga kita menggunakan Scopus AI-nya. Grammarly juga termasuk yang dilanggan UI, tapi saya nggak tahu mahasiswa bisa dapat akses apa enggak. Grammarly saya masih ada nih sampai sekarang dan masih bisa dipakai untuk eh, nulis-nulis gitu ya, untuk meng-create atau memeriksa grammar dan dibantu juga oleh AI. Dan itu bisa terintegrasi dengan Microsoft Word sekaligus ya. Nah, jadi kira-kira itu ya bahannya. Oh, kok. Nah, ini. Ya. Nah, ini demo dan latihan ini mungkin panduannya ya. Eh, writing. Oke. Saya stop share dulu. Saya ganti share ke sini deh. Google Chrome. Oke. Mana ya? Google Chrome saya sudah terlihat ya. Oke, sudah ya. Cukup jelas ya mudah-mudahan. Oke. Itu bisa disulit nggak ini bagian tadi? Ini saya perbesar dulu fontnya supaya kelihatan ya. Oke ya. Nah ini ada artikel tadi using using AI tools in your writing ya. Jadi ada panduan. Saya ambil ini karena ini Willy termasuk dilanggan juga oleh UI ya. Bagian dilanggan dan ada ini ya. Jadi ini termasuk saya ambil juga di sini. Jadi gunakan AI itu dengan responsible dan transparan. Ya, otentik ya, protecting intel protecting intellectual property right, etik ya dan professional integrity meeting. Nah ini jadi dia Will ini sudah sudah memasukkan standar di sini ya. Oke, kemudian ini guidance-nya untuk generative AI. Jadi di sini dikatakan author should maintain documentation of all AI technology use, including its purpose, whether it impact. Yang itu tadi kita harus tulis nih bagian mana yang harus kita gunakan AI. Kita catat gitu ya. Right protection tadi ya. Ini saya sudah ringkas sedikit dari sini. Responsible and ethical use. Ya. Nah, ini juga. Oke. Ya ini kita bisa eh, lihat nih dari kita ya. Kita bisa melakukan analisis, explore, adapt, dan melakukan memoles gitu ya untuk AI sehingga kita bisa membuat perintah-perintah yang apa namanya sesuai ya. Ini dari kita bisa memberikan message ke AI untuk melakukan ini semua. Nah, ini dia nih. Analyzing and identifying pattern, exploring different approach of ya, adapting example to suit different audience, policing dan seterusnya. eh Ya ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kita bisa untuk menghemat waktu. Ya kita nah ini dia melakukan review dan editing ya. Jadi untuk writing AI dapat membantu kita membantu memastikan penggunaan terminologi yang konsisten. Kadang-kadang kita satu terminologi, oh di sini suka jadi pertanyaan kan, kok di sini ngomong begini, di sini ngomong lain gitu. Nah itu kita bisa menggunakan istilah. Jangan sampai nanti itu kan membantu sekali ya. Jadi gunakan bisa cek, orang dengan ini cek apakah saya menggunakan istilah yang konsisten gitu ya.
Nah ini for author writing in non-native language ya kita kan bukan native language di bahasa Inggris kan ya. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk membantu memastikan natural phrasing. Jadi sebagai paraphrasing dari native gitu seperti native ya. Kemudian expected tone, tone-nya ya, academic style apa profesional. Ya ini mungkin bisa di ini ya, dicek ya. Nah, ini contoh ya, misalnya eh prompting ya. Nah, generic prompt. Check this chapter and tell me what is wrong with it. Itu terlalu global gitu ya. Jadi kalau mau bikin prompt yang ini ya bisa berlakulah seperti editor yang berpengalaman dalam eh, publikasi pendidikan tinggi dan review this chapter. Jadi suruh berbuat kritis, nggak sekedar cek chapter ini mau bicara apa. Ya udah nanti umum aja dan nggak seperti profesional ngomongnya. Ya. Review the chapter introduction for an undergrad student. Jadi audiensnya siapa gitu. Ini kita bikin review untuk atau misalnya untuk buatkan ini untuk ada bukunya teks benar gitu ya teks berat. Tolong buatkan saya ulasan populer yang buat audiens anak-anak SD gitu. Ya bisa juga. Jadi audiensnya jelas. Jadi di sini ada audiensnya. Terus fokus untuk textbook atau untuk majalah juga bisa kan. Fokus on clarity, logical flow dan seterusnya. Jadi ini nanti ini linknya nanti bisa diperoleh ya. Jadi ini contoh ya. Kemudian contoh lain, write case study about leadership. Maksudnya apa ya? Terlalu umum nanti dikeluarin ya. Umum-umum. Nanti kita bisa coba. Nah, coba berlakulah sebagai seorang expert dalam organisasi ya. Ini ya. Write, tulis 300 kata case study untuk undergraduate business student. Kan jelas. Untuk siapa nih? Untuk mahasiswa farmasi atau di siapa kan gitu. Jelas audiensnya. Nah, ini eh, sampai sepanjang ini ya. Kita nanti bisa coba tes ke ChatGPT misalnya. Kita langsung coba ya hasilnya seperti apa. Ini yang ini nih agak umum saya nggak usah. Kalau ini kan kita mesti upload chapternya. Oke, ini saya coba. Saya pakai ChatGPT dulu. ChatGPT saya terbaca ya ChatGPT saya ya. Lihat ya, oke. Saya pakai ini. Kalau chat cheese chapter berarti saya harus upload dulu bukunya. Bisa, jadi di-upload buku kan bisa. Mungkin sudah pernah coba ya. Saya tinggal tambahkan ini, upload buku. Dia suruh baca buku. 500 halaman ya dibaca semua nanti sebentar. 2 menit, nggak nyampe 1 menit. Lalu saya bisa bilang dari buku ini, dari chapter 5, tolong buatkan saya soal-soal terkait ini untuk mahasiswa S2. Soal-soalnya yang bersifat analitik dan gini, 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 gini. Keluar tuh soal, buatkan saya 10 soal. Beserta jawabannya dan analisisnya keluar. Jadi itu buat alat bantu belajar gitu ya. Tapi hati-hati tuh, alat bantu itu kadang-kadang tipis ya. Sama seperti kita menggunakan Google Map. Seringan pakai Google Map, kita nggak tahu jalan lama-lama. Kita merasa sendiri. Saya jalan dari point to point, dulu sebelum ada Google Map, saya bisa nyampe ke sana. Sekarang kalau nggak ada Google Map, saya kayak orang, maaf, maaf, kayak orang buta, kehilangan tongkat gitu. Nah itu mesti hati-hati ya. Tetap otak kita mesti dilatih ya nanti. Kalau nggak kita akan kehilangan. uh, ya. Nah ini, write case study. Saya copy ya. Udah gitu aja. Nah, write case study about leadership. Nah gitu aja, suka-suka dia lah. Buat siapa nih nggak tahu ya. Nah sekarang coba kita tes. eh saya copy bagian ini supaya saya nggak buat prom lagi. Nah ini ya.
Saya copy. Nah, saya tulis lagi di sini. Jadi perintahnya spesifik, suruh ngapain gitu, suruh apa, berbuat apa. Ya, ya terlepas dari isinya, saya nggak cek lagi ya. Nanti kalau kita ingin hasil dari bahasa Indonesia, buatlah dalam bahasa Indonesia. Iya, selesai gitu tugas kita. Semua apa lagi kita pusing ya. Kok semuanya habis dikerjakan AI. Oke, ini kita masalah prompting aja sih sebetulnya ya. Ini kita akan dapatkan prompt yang lebih spesifik. Ya, kita lanjutkan saya ini sekedar contoh. Jadi kita buat prompt yang spesifik kalau kita ingin dapat hasil yang bagus ya. eh jadi analisis reasoning tool ya. Nah, ini juga ada hal-hal yang bisa ini kan ya diambil tabelnya. Kita akan fokus ke contoh ini bisa bisa Anda pelajari sendiri nanti karena waktunya terbatas ya. Nah, safe and responsible use of generative AI tools. Tadi sensitif material ya, akurasi. Oke, saya lanjut saja ke tools yang dipakai oleh UI, yang dilanggan oleh UI. Scopus. Scopus. Ada yang sudah pernah menggunakan Scopus? Dari sudah dijelaskan tentang Scopus ya, mahasiswa S2, S3, mungkin sudah ya. Oke, Prof. Nah, ya, ini ada Scopus AI nih, ya. Nah, ini ada Scopus AI nih. Kita bisa perintahkan Scopus AI untuk memberikan nah, jadi kita mencari literatur dengan Scopus AI. eh ya tentang misalnya kita ingin mencari suatu review artikel, membuat suatu apa on the fly gitu ya, review artikel mungkin tentang ini belum ada nih. Tentang apa misalnya? Ada usul? Siapa Mbak? Ada usul mau mau saya perintahkan apa nih? Tentang topik apa? Anda mau mau mencari topik apa misalnya? Coba Personal diketik. life Farmasi management. klinik, Prof. Coba saya ketikkan. Anti hipertensi. Iya, Prof. Umum ya. Anti hypertension terlalu umum nih. eh give me give me Bahan alam anti hipertensi gitu. a review ya, review of natural product, For anti-hypertension. natural product for anti hypertension. Natural produknya dari mana? Dari laut apa dari Kalau misalnya spesifik dari Indonesia gitu. from Indonesia? From Indonesia ya. Gitu ya. Iya. Mudah-mudahan anti hypertension. Nah, ini kita berikan perintah. Nah, dia akan memperbaiki kalimat kita. Creating plan to answer review. Nah, ini
Dapat tuh. Summary, review of natural product from Indonesian herbal for interpretation. Indonesian herbal medicine known as jamu has been traditionally used to manage various. Nah, ini kalau kita mau curang kita pakai aja langsung terbitin. Buat apa gitu ya? Ya kira-kira itu ya. Nah ini membantu kita untuk mengumpulkan data dengan cepat. Kalau belum terbit, ya kita bisa, key herbal remedy and their effect. Nah, ini key poinnya belum kita masukkan tadi kan. Key-nya apa yang mau dimasukkan? Ini belum nggak spesifik. Jadi dia suka-suka aja. Kira-kira yang umum apa? Ada key herbal remedy, Morinda, Noni, Allium sativum. Artikelnya nomor 1. Kita klik nomor 1. Nah ini. Ini sudah diterbitkan di Medical Journal of Indonesia, Basuki yang nulis judulnya ini, dan sudah 3 kali disitasi. Nah, kita jadi bisa melihat artikel mana yang bagus gitu ya. Kalau citasinya banyak kan harusnya bagus gitu ya. Ini abstraknya. Untuk bukti nih, bahwa ini memang ada gitu ya. Ini abstraknya. Ini benar-benar ada nih kalau begini nih. Ini yang dikali ini bukan ngarang-ngarang, memang di database dia, database Scopus. Dan ini bisa bisa terverifikasi dengan baik. Dibandingkan kalau kita menggunakan ChatGPT, mungkin kalaupun dia suruh cari, kadang-kadang ngaco juga gitu. Nah, yang nomor 2, ya, the herb are commonly used in traditional medicine and are available in online marketplace Indonesia. Tuh, dia tahu di sini. Kalau cari marketplace banyak. Ya. They are often combined with other herbal medicine and enhanced to herbal. Ini nomor 2, ini nggak pernah disitasi nih. Journal of Pharmacy and Bioallied Science. Terus ada juga nih, Blimbing kan ya. Dan seterusnya. Antioksidan dan seterusnya. Sampai kalau kita mau mengekspand summary-nya, dia akan membuat summary tambahan. Tuh, sampai artikelnya banyak tuh. 30, 20 artikel. Ya. Bahkan kalau kita membuatkan konsep map-nya, kalau kita ingin belajar, konsep map-nya, kita bikin mind map atau apa, nah ini dapat. Jadi di sini kita punya, oh, ada berapa ethnobotanical knowledge-nya, mechanical of action. Jadi ini bisa jadi outline kita buat nulis, bantu. Oh, kita akan nulis tentang gini-gini, ini kan konsep map-nya. Ya, traditional use-nya gimana, visual effect, antihipertensive compound, senyawa apa, yang ke species inventory, medicinal plants, dan lain-lain ya. Nah, ini menarik ya kalau kita buat konsep map. Dan ini sangat membantu kita ketika menyusun artikel ya. Nah ini kalau misal mau jauh lebih dalam lagi ya kita bisa dibantu dengan prompt yang udah dibuat atau kita mengenerate prompt lagi, follow up question. Tolong diinikan lebih dalam lagi tentang ini dan terusnya. Ya sambil kita berpikir sambil menulis gitu. Jadi kita berdialog dengan AI untuk bantu kita. Kira-kira terbayang ya? Jadi sangat membantu ini. Dan ini dilanggan oleh UI. Jadi saya sih nyarankan gunakan yang ini sih untuk mencari. Dan kita bisa langsung ya, ini nggak usah susah-susah. Kita copy saja, ya. Ini copy, langsung kita buka Word, kita paste, itu sudah jadi tulisan review artikel berikut jurnal-jurnalnya. Tapi jangan disubmit ya. Itu kan karya AI semua. Anda harus perbaiki. Jadi eh, ini untuk pegangan kita artikel-artikel itu langsung dapat seperti review artikel ya. Ini saya stop dulu ya. Saya copy tadi ya. Saya buka Word, Word oh, hilang. Mana dia? Word new. Tapi hati-hati ya. Nanti kalau ada pengecek AI juga, Anda akan terlihat kalau
artikel ini pernah ditulis dengan AI, ada jejaknya sih. Nah ini, jadi dia biasa pakai begini-begini titik-titik bintang-bintang. Ini yang tadi yang kita baca tadi ya. Oh sorry, belum saya share ya. Saya share. Kemana tadi? Saya share. eh oh ini deh. Salah-salah. Ini ya. Oke. Nah, oke saya share. Nah, sini saya copy paste tadi dari Scopus AI. Ini hasilnya. Ini semua. Jadi kita nggak usah capek-capek nyari literatur, ini udah ada ringkasannya nih. Dan berikut daftar pustakanya dan linknya langsung. Jadi lebih lebih cepat daripada cari di Mendeley gitu ya. Jadi udah dalam bentuk ringkasan, lebih enak. Oke, sekarang juga Mendeley udah di bawah Scopus ya, Elsevier. Jadi mungkin ada improvement lagi di sana. Oke ya. Nah, saya stop share. Saya akan tunjukkan yang lain. Tadi kita mana ya? Microsoft Copilot. Microsoft Copilot atau ke Gemini saja dulu ya. Itu sama saja ChatGPT tadi sudah saya coba ya. Nah, oke, saya masuk ke Gemini. Nah, Gemini kebetulan lagi promo ya. Saya nggak mempromosikan Gemini, tapi memang harus bayar dia. Anda kalau Anda bayar ke Gemini, Anda akan dapat fasilitas yang bagus. Tapi dalam waktu 1 bulan ini kita bisa explore macam-macam ya. Nah, ini eh, bisa diajak buat membuat. Nah, ini dia menariknya. Jadi prom saya ada di sebelah kiri ini. Saya promnya prom sederhana saja tapi bisa dapatkan hasil yang bagus. Buatkanlah app untuk panduan pembelajaran tentang molecular docking. Oh, sorry, sorry. Ya, saya. Nah, ini dia. Ini Gemini ya. Ini pakai yang model yang ada beberapa model, ada yang Pro ya. Jadi ini prom saya, buatkan app untuk panduan pembelajaran tentang molecular docking. Tentu saya akan membuatkan dan seterusnya. Jadi, nah saya open, ini jalan nih. Jadi di sini kalau kita buat ini ya. Jadi kita bisa tahu nih parameter apa yang harus dirubah ketika melakukan docking. Jadi ini yang kotak ini reseptornya, ini ligannya gitu ya. Jadi ini sangat cepat. Jadi kodenya itu saya bisa bikin program. Saya punya konsep, tuliskan dan jadi. Kalau saya harus nulis sendiri, bisa berapa lama saya kerjakan ini. Nah ini kodenya. Kelihatan nggak ya? Ya. Ini kodenya sampai berapa ratus baris ya. Kalau saya suruh mengerjakan, saya bukan orang coding. 375 baris ya. Lumayan nih. Berpikir keras. Ini contoh lain. eh Aplikasi simulasi dinamika molekuler. Oke. Ini partikelnya saya tambah. Suhunya saya naikkan. Nah, ini cuma cuma dengan perintah buatkan app yang dapat digunakan untuk menjelaskan simulasi dinamika molekuler. Jadi ya sesuai dengan bidang kita mau bikin apa aja jadi itu app-nya. Jadi kita bisa bisa punya simulator ya. Nah, ini penjelasannya tadi. Oke. Jadi ini kodenya lumayan banyak.
Kalau kita paham, kita bisa edit lagi kodenya ini. Ya, kalau kita punya waktu juga ya. Kemudian, nah ini aplikasi simulasi. Oh, ini bukan ini. Nah, ini buat Pak Indra nih. Ya, saya buatkan app untuk menjelaskan konsep literasi asam basa disertai grafik dan gambaran perubahan warna di tempat reaksi setelah diteteskan buret gitu. Ya, ini asam kuat. Ini saya minta tolong dibuatkan. Saya nggak buat sama sekali kodenya. Jadi kalau ini kita akan bisa lihat tetesan-tetesannya jatuh gitu ya. Terus saya pencet spasi, dia akan apa namanya meneteskan isinya ya. Terus ya saya pencet lama, nanti dia masuk ke kurva literasi. Ini ada tracingnya, tapi ini buat simulasi. Tapi saya buat lagi dengan spesifik gambar sigmoidnya tidak ada. Jadi nanti kita bisa lihat ketika warnanya berubah, kurvanya melonjak. Nah, berubah. Sekarang apa iya kita harus menggunakan literasi? Kan kita menjelaskan konsep gitu ya. Ya tinggal proses belajar itu kita bisa pindahkan ke sini ya. Oke, itu eh silakan kalau ada pertanyaan. Ini buat bantu belajar ya. Anda bisa apa namanya membuat sendiri prom-prom untuk memahami ketika Anda sedang membaca buku. Ini kalau ini gimana sih? Coba visualkan saya dengan simulasi kalau saya ubah parameter ini, ubah ini, itu bisa jadi tuh gambarnya. Jadi batasnya adalah kreativitas kita jadinya akhirnya. Udah ada pertanyaan? Ini kolom Ya, dari Ibu Jessica Tristina. ya, Selamat sore Prof. Ari, izin bertanya. ya, Jika dalam penulisan AI digunakan untuk parafrase dan memperbaiki clarity dan academic tone, ya. bagaimana cara declare-nya, Prof? Terima Ya. kasih. Kita bisa bisa declare sendiri ya, atau nanti kalau memang dari tiap jurnalnya itu memberikan form ya kita bisa mengisi form di sana ya kalau memang disediakan. Tapi kalau tidak di di declare pun kita harus mengikuti masalah etis tadi kalau memang tidak diminta ya. Jadinya jangan menggunakan istilah jangan pabrikasi lah gitu. Pabrikasi data atau apa. Ya, kalau memang mereka memberikan itu ya memang batasnya parafrase seperti mungkin nanti di Grammarly ya. Grammarly punyanya ini ya, punyanya Word ya. Itu kita bisa minta juga dia untuk membuatkan buat kita sih sebetulnya. Nah ini kalau kita sorry ini stop share dulu ya. Nah ini hasil yang tadi. Nah ini kita bisa cek clarity di sini. Ini muncul dari Grammarly ini kan kalau kita ini ada tombol Grammarly ini sudah saya install Grammarly saya ke akun Grammarly ke Word saya. Jadi saya klik di sini, lalu saya minta Grammarly yang ada di sini untuk mengecek clarity yang ada di file Word saya. Ini ada pilihan clarity ya. Oke. Nah ini kan tulisan AI tadi ya, Asiatikosid, baca. Death of fear. Saya klik to remove this phrase. Nah, replace with
Apa nih beta? Your sentence may be unclear or hard to follow. Consider rephrasing. Ini ada pilihan. When used in combination, this verb. Oke, kita pakai versi yang disarankan. Nah, ini jadi kalimat yang sudah lebih baik ya. The combination, nah di tadi was particularly, kalimat yang mana nih? Ya, those dependently, in the those dependent manner gitu ya. Ini kan tadi kan hanya sekedar apa pencariannya kalimatnya singkat-singkat, tapi ini lebih apa namanya lebih seperti human lah gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah ini kan kita menggunakan Grammarly di sini seperti untuk memperbaiki kalimat, tapi kita persetujuannya ada di kita di sini ya, gitu. Ya udah bisa nangkap ya dan termasuk engagementnya, pilihan kata strong jadi poten. Oke, saya gunakan poten, gitu ya. Kemudian deliverynya, Kalau misalnya di jurnalnya tidak ada form itu declare-nya di bagian mana jurnalnya, Prof? biasa di guideline for author Ada sudah ya, ada ya. itu. Nanti kita diminta mengisi form-form yang sesuai. Ya beberapa jurnal sudah mulai memberikan itu ya, kita ikutin panduan dari masing-masing itu saja. Ya, ya. Oke. Ya ini salah satu contoh aja ya dengan eh, ini waktunya terbatas ya mungkin bisa eh, kita improve lagi terkait apa namanya penggunaannya tadi dengan contoh dengan Grammarly ya. Nah, saya delete saja ya tadi. Oke. Kemudian satu lagi ada Microsoft Copilot ya. Copilot. Ya. Ini kita bisa sign in ya. Sign. Oh, sorry, sorry. Hmm, saya dulu. Ya, ini baca ya. Ini kebanyakan suka pakai warna hitam ya. Nah ini kita belum sign in, sebenarnya kita bisa pakai. Tapi kalau sign in lebih bagus ya. Kita sign in, continue to with Microsoft. Ini akun Office kita. Masukin SSOUI. Stay sign in, yes. Kemarin nggak saya ketik ya, jadi supaya sign in terus. Jadi nggak nanya-nanya lagi. Oke, ini sudah go to work personal. Ini personal account, saya diminta untuk masuk ke sini. Copilot, cloud. Oke, login to Microsoft Online. Ada tempatnya sendiri ya. MS 35, 365. Iya, ini sudah punya kita ya. Eh, nah ini udah akun kita ya. Di sini ini ada Teams-nya yang kita bisa pakai Teams application-nya MS365. Sebenarnya di Teams itu ada MS Copilot itu bisa dipakai juga di situ. Nah, di sini kita bisa bisa add
file kita upload, misalnya kita upload buku, teks, mau menjelaskan ini. Atau misalnya kita punya, mohon maaf ya, kita punya soal gitu ya, kita bisa minta dia jawabkan, tapi untuk dalam rangka belajar ya, kita disclaimer ya, untuk bantu kita belajar dan menganalisis ini. Jadi eh, bahkan tulisan tangan yang ada di slide, overhead atau di PPT, kalau kita foto, kita upload ke sini, dia akan bisa baca. Silahkan dicoba saja. Dan dia akan bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini sepanjang dia sudah pernah dilatihkan gitu ya. Tapi bisa dicoba gitu ya. eh Kita bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nggak masalah. Karena dia sudah belajar berbagai macam bahasa. Carikan informasi tentang apa? eh, yang baru new psychoactive substance. Ini sederhana, Anda bisa detailkan ya. Yang beredar di Indonesia yang belum ada aturannya dalam peraturan dan undang-undang. Kalau dia nggak bisa, berarti dia belum belajar. Nanya gitu. Tapi mungkin kalau dia bisa jawab, dia pernah cari apakah dari situs BNN atau apa gitu ya. Indonesia berikan dalam bentuk tabel. Excel misalnya. Nah, itu. Yang sudah diatur ada 18 ini sudah diatur di Permenkes RI nomor 36 tahun 2020. Yang belum diatur masih ada 6 MPS yang belum termasuk dalam regulasi resmi. Menurut ini ya, unduh NPS yang belum diatur, saya unduh ya. Terus saya taruh di mana ya? Saya taruh di desktop. Set. Oke, saya stop share dulu ya. Kita lihat hasilnya, Excelnya. Jadi kalau Anda mau cari data, carikan data saya tentang ini, bursa saham segala macam-macam. Dan ini ya Anda bisa, ini data yang ngaco nih kayaknya. N2CB, NPS 1, NPS 2 itu apa? Nggak tahu saya. Ya, berarti belum belum cukup data dia. Nah, kira-kira itu ya. Jadi nggak semuanya bisa dicari juga gitu. Ada beberapa yang mungkin belum, karena yang baru kan ya, yang baru, benar-benar baru, mereka nggak cukup pelatihan. Ini kayaknya nggak bagus hasilnya. Oke. Iya, sebetulnya nanti batasnya adalah kreativitas Anda dalam menulis, bahkan membuat video pun. Mungkin sudah pernah lihat ya video-video yang baru itu ya. Anda membuat video bisa, misalnya tolong buatkan, nggak usah video, buatkan apa namanya, yang di, ini saya suka pakai tadi. Buatkan saya konsep, kerangka konsep tentang hubungan
saya nggak tahu asal aja ya, dengan kenaikan atau kerangka teori mungkin ya, kerangka teori. Biar dia cari juga teori tentang hubungan penurunan beberapa visualkan dalam bentuk gambar. Oh belum, sorry, kita ganti-ganti terus soalnya. Eh, saya ini share screen aja deh, supaya nggak ganti. Oke, udah kelihatan ya mudah-mudahan. Udah terlihat ya. Nah ini saya buatkan saya kerangka teori tentang hubungan merokok dengan kenaikan atau penurunan beberapa indikator aging pada manusia, visualkan dalam bentuk gambar. Ini kerangka teorinya, ya, inflamasi kronis, disfungsi sistemnya. Tapi Anda tetap harus cek ya, indikator penuaan, telomere length, efek merokok memendek lebih cepat. Ini harus dicari nih, literatur bener nggak nih? Ini cari literatur belum kasih literatur, karena saya nggak minta. Kalau kita minta, dia akan carikan nanti konsekuensi jangka panjang. Oh, lot of people creating image right now, so this might take a bit. Will notify when your image is ready. Ini lagi dibikin gambarnya. Jadi kita dapat mapnya gitu ya. Baik, Izin ya, ya, kembali silakan. terkait gambar juga, yaitu dari Ibu Safa. Selamat sore, Prof. Ari. Ya, Terima kasih penjelasannya. Saya izin konfirmasi dan bertanya, bila mana ingin mencantumkan gambar yang dibuat oleh AI untuk review artikel, apakah diperbolehkan? Pencantumannya bagaimana ya, Prof? Apakah pernyataan etik cukup dituliskan di bagian metode atau dicantumkan pada caption gambar tersebut? Terima kasih. ya. Kalau yang gambar seperti ini sih nggak perlu ya. Ini kan gambar ini sebetulnya eh, konsepnya udah ada membantu kita nulis kan sebetulnya ya. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang apa namanya, ya kita bisa. Kalau sini kan pada brainstormingnya nih, brainstorming di kita minta bantuan AI kan ya. Tapi tadi kalau untuk gambar, tapi gambar itu sebagai apa namanya, seperti tadi itu menjadi data penting gitu kan. Kalau semua sekedar skema-skema itu membantu alat gambar ketimbang kita pakai PPT gitu kan. Tetap aja kita kita usernya dan ini dari ini kita. Dan ini sebetulnya iya, berarti ada hubungannya nggak ini? Ini kita cek dulu nih, benar nggak nih yang ada si gambar ini ada kaitannya nggak nih? Lihat kok kayaknya nggak nyambung ya. Merokok, indikator aging pada manusia, penuaan kulit, penuaan wajah, penurunan massa otot, kenaikan morbiditas, apa iya? Di atas dia nggak nyebut-nyebut apa-apa nih. Penuaan dini. Nah ini makanya kita nggak bisa langsung serta-merta langsung pakai. Nanti ada di challenge, nulis begini, ini bener nih gitu. Siapa yang bilang itu penuaan kulit? Siapa yang bilang itu penuaan wajah? Kita harus dapat ininya, apa namanya, buktinya. Ini kan nggak ada bukti ya. Kalau langsung taruh, bencana buat kita gitu. Ini hanya sekedar apa namanya, gambaran ya tadi. Ini hanya visualisasi. Oh, masuk. Cuma ini nggak langsung ini. Jadi kalau kita ingin ini menjadikan ini sebagai satu patokan, maka semua data ini harus kita cari buktinya gitu ya. Baru kita jadikan tulisan. Ini kan dia hanya apa, merangkum gitu ya. Kira-kira itu ya. Jadi tergantung eh, kayaknya jenis gambarnya apa gitu ya, Prof. Kalau misalnya gambarnya yang memang
dari apa ide kita dan dia cuman membantu menampilkan aja, Iya, berarti tidak membantu. tidak harus ditentukan di deklarasinya gitu ya. Iya, iya. eh Tergantung ya, kita mau memvisualisasi apa eh, seperti ini ya. Ya, mungkin ini saja. Sekarang udah ini seminggu 2 minggu ini VO3 namanya. Ini gambar AI semua ini. Nanti bisa diganti gambarnya Pak Indra lagi masak di depan Menara Eiffel. Ini kan promnya buatkan saya gambar, saya video tentang memasak ini di depan Menara Eiffel pakai baju gini 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 ini. Tutorialnya banyak di ini. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan menampilkan data ini sebagai data kita atau bukan, ketimbang kita meng-create foto gitu loh. Itu mungkin maksudnya itu. Ini ada gambarkan saya visual dengan hambatan ini pada petri dish, ini diameter gini, itu kan fabrikasi data itu. Bisa itu kalau mau bikin. Buatkan gambar tikus yang memberikan cahaya berpendar pada daerah punggung ini yang merupakan hasil fluoresensi. Dapat gambar. Kalau kita nggak mengerjakan itu. Bisa gambar. Oh bikin aja bisa kok. Video. Ini video, apalagi cuma foto gitu. Nah itu fabrikasi data. Bisa tuh dibikin. Buatkan saya gambar tablet, video tablet yang sedang dilakukan uji disolusi dan menjadi apa terlarut, terisolusi dalam waktu sekian detik di dalam apa alat disolusi. Jadi itu gambar, ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi batasnya etika. Ini pekerjaan kita atau generate. Jadi apa apa saja yang kita kerjakan di lab bisa dia gambarkan. Ini orangnya mungkin nggak ada, mungkin mirip gitu ya. Kalau kita kirim foto kita, nanti jadilah kita bergerak di situ. Sana ngomong ngaco, disangka kita yang ngomong. Bahaya ini. Kayak gitu ya. Ini ada lagi banyak. Lucu-lucu karena sekarang ini 2 minggu ini. Ini bisa Google Gemini saya. Kalau saya upgrade yang di sini ke Pro, tinggal saya jalankan Pro, dia ini pakai Pro nih. Jadi bisa yang bikin begini-begini nih. Cuma harus bayar 300.000 sebulan. Mahal ya. Nah ini, dia. Kan Kan nggak real kan ya. hmm. Jadi visualisasi stop ya. Ya saya kira itu ya dari saya. Mungkin mudah-mudahan kalau kita teruskan mungkin banyak ya cerita yang bisa kita lakukan. Cuma waktunya terbatas juga. Baik, kasih masih ada pertanyaan lagi. Apa tadi sudah jelas, Bu Safa dan Bu Jessica? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan ya sambil jalan pakai semoga Oh ya, sudah bermanfaat Prof. ya. Terima kasih, Oh iya, Bu Safa. oke. Bu Jessica juga sudah. Udah di screenshot belum nih? Buat ini. Belum, Prof. Sebentar nanti saya panggilkan
Ya. tugasnya, Mas ya. Oke, baik. Jika eh, demikian, mungkin bisa kita cukupkan sesi tanya jawab dan juga sesi hari ini. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Aryanuar atas materi yang diberikan. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada beliau. Ya. Oke, baik sebelum itu kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon kiranya Bapak Ibu apa, Membuka kamera. membuka videonya ya sebentar ya. Saya saya apa ke hostnya untuk screenshot.